Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li mu'allif hadzal kitab wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li mu'allimina wa li man lahu haqqun alaina wa li man ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya anna wa tawassahum bir rahmati wal maghfirah وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bicara tentang gangguan setan atau was-was. Kita sering orang dengar was-was, ya. Yaitu was-was. Biasanya kalau wudhu lama, kalau takbir berkali-kali, ya. Berkali-kali baru bisa, ya. Itu namanya was-was, ya. Was-was. Warawaina, dan kami meriwayatkan di isnadina as-sahihi, dengan sanad yang sahih, fi risalatil Ustaz Abil Qasim Al-Qusairi, di dalam risalah Ustaz Abil Qasim Al-Qusairi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, an Ahmad bin Atta Ar-Rudabari, ya. Dari Ahmad bin Atta Ar-Rudabari As-Sayyidi Al-Jalili, itu Sayyid Al-Jalil radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ya ini Ahmad bin Atta tadi, kanali istiqsa'un fi amri toharati wa dhaqa sadri lailatan likasrati ma sababtu minal ma'i walam yaskun qalbi. Kanali istiqsa'un, ada bagiku merasa kurang sempurna, merasa kurang terus, ya. Fi amri tuharati, di dalam urusan bersuci. Dikarenakan kalau dia wudhu itu enggak sempurna-sempurna, ya. Merasa kurang sempurna, merasa kurang, ya, di dalam urusan toharah. Wadoko sodri lailatan, ya. Wadoko, dan sempit sodri, dadaku, yang dadanya sesek, ya. Lailatan, pada satu malam, likas rotima sobabtu minal ma'i, karena banyaknya saya menuang air. Jadi karena berkali-kali,
ya, sampai capek ya, sampai dadanya terasa sesak ya. Wa sadri lailatan kasrati ma sabrutu minal ma. Walam yaskun qalbi, dan hatiku tidak tenang. Hatinya enggak tenang tadi ya. Merasa was-was ya, kalau sholat saya diterima enggak ya. Kalau wudhu saya sempurna atau enggak ya. Itu was-was ya. Kita enggak boleh ya. Kita enggak boleh digoda oleh setan itu. Jadi kita harus yakin setelah kita diterima, wudhu kita diterima. Wudhu kita sempurna ya. Jangan sampai ada was-was ya. Itu gangguan setan ya. Nanti kalau lama-lama ya, kalau wudhu saya nggak sempurna, sholatnya nggak khusyuk, untuk apa saya sholat? Mendingan nggak, nanti lama-lama begitu ya. Kalau merasa wudhunya nggak sempurna ya, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya nggak diterima, nanti lama-lama ngomong dalam hatinya, untuk apa saya sholat ya, capek-capek, mendingan enggak. Itu termasuk gangguan setan, jadi godaan. Maka harus hati-hati, kita harus yakin ya, jangan sampai kita kena gangguan setan tadi, was-was terus ya, sehingga seakan-akan ibadah kita itu sia-sia. Kalau udah sia-sia, maka nanti kita akan timbul, untuk apa? Untuk apa saya beribadah ya? Nggak ada gunanya lagi. Itu namanya was-was. Jadi gangguan setan ya. Was-was. Fakultu, maka saya katakan, ya Rabbi, afuka, afuka. Wahai Tuhanku, ampunanmu, ampunanmu. Fasami itu hatipan yakulu. Fasami itu, maka saya mendengar hatipan suara. Ini suara tanpa bentuk ya, hatif ya. Kita tahu dengar suara tapi nggak ada bentuk orangnya, nggak ada bentuk manusianya, itu hatif ya. Lalu saya mendengar hatipan suara ya, yakulu, dia berkata, al-afu fil ilmi. Maaf itu ada ilmunya. Artinya supaya kita bisa hilang ragu tadi, kita harus punya ilmu. Kita harus merasa mantap kalau sudah memenuhi syarat, kita yakin bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada keraguan-raguan lagi. Itu harus berilmu, ya, berilmu. Fajala anni dzalika. Maka hilanglah ya, keraguan tadi dariku. Fajala anni dzalika. Wa qala ba'dul ulama'i, dan berkata sebagian ulama, yustahabbu qaula la ilaha illallah. Yustahabbu dianjurkan apa qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Liman ubtuliya bil waswasati fil wudu au bis sholati au sibhima ya. Bagi orang yang diuji ya, dicoba, digoda atau diuji bil waswasa, dengan waswas ya, dengan ada bisikan-bisikan waswas ya. Fil wudu'i, pada waktu wudu, au fis sholati, atau pada waktu sholat, au sibhihima, atau yang serupa dengan itu. Artinya semua ibadah. Au sibhihima itu yang menyerupai wudu atau sholat. Mungkin puasa kita, mungkin apa ya, ibadah yang lain. Jadi kalau kita merasa was-was, maka dianjurkan membaca la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Fa inna syaitana, karena
sesungguhnya setan idza sami'a dzikra, apabila mendengar zikir, itu kan zikir ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah ya. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan ada la linafil jinsi, ada istisna ya. Kalau dibuang la sama ilah, tetap ilahun Allah ya. Tuhan itu adalah Allah. Tadi kan asalnya la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau dibuang la sama ilahnya, berarti ilahun Allah. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu kalau dibuang alifnya menjadi lillah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Dibuang lamnya menjadi lahu ya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dibuang lamnya tinggal hu menjadi huwa ya. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kul huwallahu ahad ya. Dihu kemudian dibuat dhamir munfasil menjadi huwa ya. Menjadi huwa. Jadi ini kalau kita ada was-was ya, keraguan-raguan ya, maka kita harus banyak berzikir, banyak membaca la ilaha illallah ini ya. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan idza sami'a dzikra, apabila mendengar zikir, khonasa artinya ayatakhara wa ba'uda, maka dia mundur dan menjauh. Insya Allah kalau kita sering zikir, kita tidak akan was-was. Kita akan merasa mantap ibadah kita ya. Sehingga tadi nanti tidak timbul ucapan kalau ibadah kita nggak diterima, ngapain ibadah? Udah itu bahaya itu. Bahaya. Kadang-kadang kan kita ngomong ya belum tentu ibadah kita diterima ya. Sementara orang sebelah ya, sebelah kalau dia meninggal diterima di sisi papahnya, di sisi papa itu kan luar biasa ya. Jadi kalau kita kadang-kadang sudah ibadah terus masih ragu ya, masih ragu. Ada orang-orang yang non muslim, yang Kristen, mama kalau dia meninggal diterima di sisi papahnya. Kita harus yakin, kita tidak boleh waspada. Kan tadi kalau waspada nanti kita akan mengucapkan, akan timbul ucapan kalau nggak terima ngapain kita ibadah. Itu kita ya. Jadi dianjurkan baca zikir tadi ya, la ilaha illallah ya. Fa inna syaitana idza sami'a dzikra khonasa ay ta'akhkhara wa ba'uda, maka dia mundur ya dan menjauh. Wala ilaha illallah ra'sud dzikri, dan la ilaha illallah adalah ra'sud dzikri, jadi pemimpin zikir ya. Rasul kan kepala zikir, artinya tadi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini ada hadis Nabi itu ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi kalau di Jawa dulu ada puji-pujian ya. Puji-pujian itu biasanya dibaca antara azan sampai iqamah ya. Biasanya kan diucapkan
Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dikunci surga. Miftah kan kunci ya. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah baca itu, kita sudah megang kuncinya. Ya, sudah megang kunci. Maka harus yakin. Ya. Yakin kita masuk surga yang semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi ini wala ilaha illallah ra'sul dzikri. Jadi la ilaha itu adalah pangkalnya dzikir. Artinya kepalanya dzikir. Walidzalika, oleh karena itu ikhtaro as-sadatu al-ajillah, ya, maka telah memilih as-sadatul ajillah, ya, min soffati hadil ummati, ya. Jadi sada itu tuan-tuan yang mulia, ya, min soffati hadil ummati, dari bersihnya ini umat, ya, ahla tabiati salikina, yang dia berhak untuk mendidik orang-orang yang salik, ya, orang yang mulai belajar suluk, ya. Wa ta'ti bil muridina, dan mendidik, ya, orang-orang yang beringinan menuju jalan Allah. Memilih kaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, li ahlil khulwati, kepada orang-orang yang kholwat, orang-orang yang menyendiri, ya. Biasanya kalau kita punya mursyid, ya, kalau kita ingin punya mursyid, ingin zikir, ya, itu biasanya dibaca adalah ketika menyendiri, ya, ketika dalam badan sendiri, yang dibaca adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Wa amaruhum bil mudawamati 'alaiha, ya. Wa amarum, dan mereka menyuruh, ya, menyuruh muridin tadi atau salikin tadi, mereka tadi as-sadatul ajillah tadi, ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, ya, as-sadah, ya. Menyuruh mereka itu para salikin tadi, para muridin, bil mudawamah dengan mudawamah, dengan kontinu, ya, mudawamah. Jadi alaiha, kepada la ilaha illallah. Jadi disuruh istiqomah, ya, mudawamah, ya. Jadi mudawamah itu adalah langgeng, atau istiqomah itu lebih berat, ya. Jadi kita walaupun sedikit tapi acek, ya, kalau orang Jawa. Mudawamah itu lebih baik, ya. Kita tiap malam sholat 2 rakaat, tiap malam. Itu lebih baik daripada kita sholat 10 rakaat tapi cuma kadang-kadang. Kadang bangun, kadang tidak. Mungkin sebulan sekali 10 rakaat, atau mungkin 100 rakaat, ya. Lebih baik 2 rakaat tapi mudawamah tadi, ya. Tiap malam kita bangun, umpama walaupun hanya sholat 2 rakaat, itu lebih baik daripada 100 rakaat tapi sebulan sekali. Karena lebih berat mana itu? Lebih berat 2 rakaat tapi tiap malam. Maka itu kalau kita mudawamah
bisa istiqomah ya, maka itu kita akan mendapat ketenangan di dalam kehidupan. Jadi ini ya, wa maruhum bil mudawamati alaiya. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka ini tuan-tuan yang mulia tadi ya, as-sadatul ajillah, anfa'u ila jin ya, bi taf'il waswasati al-iqbalu ala dzikrillahi ta'ala ya. Anfa'u ila jin, yang lebih bermanfaat ya untuk merawat. Jadi merawat bidaf'il waswasati, pada menolak waswas atau menghilangkan waswas. Al-iqbalu adalah menghadap ala dzikrillahi ta'ala, kepada zikir kepada Allah. Artinya lebih lebih manfaatnya ya, sebagai ilah itu kan obat ya, arti asalnya. Jadi obat yang mujarab ya untuk menolak waswas adalah selalu mengedepankan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-iqbal ala dzikrillah. Jadi ya, anfa'u ila jin fi daf'il waswasati al-iqbalu ala dzikrillah. Jadi yang paling bermanfaat untuk merawat ya, menolak waswas adalah tadi yaitu al-iqbal, mengedepankan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iktsaru minhu, dan memperbanyak zikir. Jadi insya Allah dengan zikir, dengan ucapan tadi la ilaha illallah, kita tidak akan mengalami waswas ya. Tidak akan mengalami gangguan, merasa tadi ragu ya, ragu dan sebagainya ya. Ragu dan ragu. Wa qala Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abi Al-Khawari berkata Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abi Al-Khawari, lafadz khawara bi fathira dibaca fathara, wa kasila dan kasr, berarti boleh khawara boleh khawari ya, boleh khawara boleh khawari. Ini ada penjelasan bi fathirra'i wa kasriya ya, dengan dibaca fathah ra-nya dan kasrah ra-nya, jadi khawari khawari. Syakatu atau syakautu ya, ila Abi Sulaiman Ad-Darani al-waswasa, saya mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani al-waswasa, tentang waswas. Jadi ini kata Sayyid Jalil Ahmad bin Abi Al-Khawari ya, dia pernah mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani tentang waswas ya, tentang gangguan. Faqala idza aratta ayyang qati'a angka wa ayyu waqtin aksas tabihi fafrah. Idza aratta, apabila engkau ingin berkehendak ayyang qati'a angka, waswas itu putus darimu atau hilang darimu ya. Ayyang qati'a, waswas itu putus atau hilang angka darimu. Fa ayyu waqtin aksas tabihi fafrah, maka fa ayyu waqtin, kapan saja, waktu kapan saja, aksasta, yang engkau merasa bi dengan waswas itu, fafrah, maka
gembira. Artinya kalau kita merasa was-was, kita dibikin enjoy saja, ya. Dibikin kita ingat kasih sayang Allah, ingat kemurahan Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Pasti kalau hambanya salah, Allah memaafkan. Itu namanya kita dibawa senang. Jadi kita merasa senang karena semua ibadah kita kalau salah pun Allah akan menyempurnakan. Ya, kan kita sering doa itu ya, kan sering doa. Jadi diantaranya doa ketika duduk di antara sujud ya, Rabbi firli warhamni wajburni warhamni. Wajburni itu kan tombokin ya, artinya sempurnakan. Kalau kurang-kurang sedikit ya sempurnakan ya. Jadi kita sudah punya modal. Tombokin itu kan kita sudah punya, ya ditombokin kan ya. Kalau belum punya bukan tombokin ya. Umpama kita ke swalayan sama anak kita pengen sesuatu, harganya 100.000. Sementara dia punya uang 80.000. Berarti dia akan ngomong sama orang tuanya, tolong tombokin kurang 20.000. Kalau nggak punya berarti bukan tombokin, berarti suruh beliin kan ya. Kalau tombokin berarti sudah punya modal. Tadi ya, modal kita barangkali sholat kita kurang sempurna, wudu kita kurang sempurna, maka wajibun itu sempurnakan. Jadi supaya tidak ada celah. Kalau begitu berarti kita merasa sempurna, disempurnakan, kita akan enjoy tadi, fafroh. Ya. Maka gembirakanlah. Jadi dan kita ingat kemurkaan Allah ya. Allah itu maha menyiksa, ya, maha memaksa. Kalau gitu ya kita akan akan putus asa. Nah, kita harus ya, ingat kasih sayang Allah. Jadi ingat sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf ya. Ghafur juga Maha Pengampun. Ini ya, jadi kata Sulaiman Ad-Darun tadi, jadi idza arata ayyangqat ya angka ya, bila engkau berharap bahwa was-was itu hilang darimu, bayu waktin aksastabihi fafroh, maka kapan saja waktunya kalau Anda merasa ada was-was, maka buatlah Anda gembira. Jadi artinya ya tadi kita ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan sementara seksa Allah. Ya, maka dengan ingat dengan kemurahan Allah, kita akan merasa gembira. Fa innaka idza faraghta bihi in qata'a anka. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, idza faraghta, apabila engkau gembira bihi dengannya, in qata'a anka, maka was-was itu akan hilang darimu. Li'annahu laisa syai'un abghadu ila syaitani min sururil mu'minin. Li'annahu, karena sesungguhnya sesuatu laisa syai'un, tidak ada sesuatu abghadu yang lebih marah, lebih murka ila syaitani daripada setan, min sururil mu'mini dari gembiranya orang mukmin. Jadi kalau lihat orang bergembira itu setan paling murka, paling benci. Ya. Nah, kita harus tadi kita dibuat senang. Ya, jangan sampai kita tadi ya. Biasanya kan kalau merasa kurang, tidak senang, kita tadi akan timbul rasa keraguan. Jadi akan timbul nanti seakan-akan
nanti akan timbul ucapan kok Allah tidak adil gitu ya. Maka kita harus merasa puas ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita karena tidak sama dengan yang lain berkata ya Allah tidak adil, padahal sama-sama sholat di masjid ya. Sama-sama kerja, kalau dia kaya saya miskin umpama. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kita harus tadi ya, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pandai bersyukur ya dan sabar. Jadi syukur dan sabar kita miliki ya, disyukur manakala diberi kelebihan, sabar manakala ada kekurangan. Kita yakin bahwa ini yang terbaik untuk kita. Terus begitu kita ya. Jadi li'annahu laisa syai'un abghadu ila syaitani min sururil mu'min, karena tidak ada sesuatu yang lebih murka setan itu dari senangnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu enggak senang. Setan itu enggak senang kalau orang mukmin itu senang. Jadi setan merasa abghad tadi ya. Jadi murka. Kalau lihat orang mukmin damai, senang, itu setan tidak senang. Ya. Senangnya apa ya? Ya kalau bisa ya berantem, ya bermusuhan, itu senang. Tapi kadang-kadang juga dengan godaan setan ya, diganggu setan ya, sehingga berantem. Ya. Kadang-kadang ada kan ya, seorang kiai punya anak laki-laki 5. Ya. Gara-gara berantem, akhirnya masing-masing punya pondok kan ya. Satu pindah bangun pesantren, satunya lagi pindah bangun pesantren. Akhirnya apa? Bisa 5 pesantren. Ya. Padahal kalau nggak digoda setan mungkin rukun hanya 1. Karena digoda tadi malah bisa menjadi 5 pesantren. Masing-masing anaknya ya bisa bikin pesantren. Wadik tamam tabi zadaka kultu wa hada mimma yu'ayyidu ma qalahu ba'dul a'immah. Wa hada mimma yu'ayyidu ma qalahu ba'dul a'immah. Ini termasuk sesuatu yang dikuatkan ya, yang diucapkan oleh sebagian imam ya. Kata sebagian imam mengatakan innal waswasa innama yubtala bi atau yabtali bi man kamula imanu ya. Innal waswasa, sesungguhnya waswas ya. Innama yabtali, hanya diberikan, hanya diujikan dengannya man kamula imanu, yaitu orang yang sempurna imannya ya. Jadi biasanya kalau sempurna imannya itu malah akan diuji dengan waswas. Kenapa? Dia sudah punya ilmunya tadi, dia bisa menangkis ya. Fainal liso layak situ betan khoriban ya. Layak situ betan khoriban, karena pencuri itu tidak akan menuju ke rumah yang rusak ya. Jadi biasanya ya tadi ya. Jadi kalau yang sempurna tadi dia akan pasti ada gangguan. Jadi artinya kalau dia lulus berarti semakin tinggi iman. Gitu ya tadi, sekali lagi tadi kalau kita merasa was-was tadi, merasa ada bisikan-bisikan yang tidak jelas, maka dianjurkan perbanyak zikir. Jadi baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah.
Babu mayukrohu alal maktuwi wal malduwi. Dalam pindah bab ini, bab sesuatu yang dibaca kepada orang gila maktuh, ya. Orang gila atau orang yang epilepsi, ya. Jadi orang yang wal malduwi, dan orang yang disengat binatang berbisa. Apa yang dibacakan kalau ada orang, ya, disengat oleh binatang berbisa. Ada riwayat ini, ya, dirawaina, kami meriwayatkan fi sahihil Bukhari wa Muslim, di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, intolako nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intolako pergi, atau kalau bahasa Jawanya budal, pergi itu intolako. Nafarun satu kelompok, sekelompok. Berarti kalau sekelompok berarti ya rame-rame, ya, jamaah. Min ashabi Rasulillahi, dari sahabat-sahabat Rasulullah. Fi safrotin safaruha, di dalam perjalanan yang mereka pergi. Artinya ada sekelompok sahabat Nabi bepergian, ya, itu maksudnya begitu. Ini bahasa Arabnya ini, ya. Jadi dalam bahasa Arab ini, intalaqa nafarun min ashabi Rasulillahi fi safrotin safaruha, perjalanan yang mereka mengadakan safar, ya. Hatta nazalu, sehingga mereka singgah, mampir, singgah, ala khayyin, terhadap suku atau kabilah khayyin, ya, min akhyail Arabi, dari kabilah Arab. Ini dia sempat singgah, ya, singgah pada suatu kabilah. Ini nggak dijelaskan kabilah apa, duku apa, ya, di kampung apa, khayyin, ya. Fastadhafuhum, lalu mereka bertamu atau mertamu. Jadi mereka sampai ke suatu dusun, ya, suatu kampung, lalu dia bertamu. Fa'abau ayudhaifuhum, ya. Maka mereka enggan untuk menjamunya atau menerimanya. Mereka mau bertamu karena mungkin kemalaman, ya, tapi penduduknya tidak mau menerima. Falu tigo saitu daikal khay, ya. Lalu disengat, ya, di apa? Kalau bahasa Jawa diantuk, sengat, ya. Falu tigo, lalu disengat saitu daikal khay, pemimpinnya kampung itu, ya. Ternyata ada musibah, kepala kampungnya, ya, kepalanya disengat, mungkin kala jengking atau ular, di sini nggak dijelaskan, ya. Fasa'au lahu bikuli syai'in la yanfa'u syai'un. Fasa'au, lalu mereka berusaha lahu untuk ketuanya tadi, ya, Sayyid tadi, bikuli syai'in, dengan segala sesuatu, la yanfa'u syai'un, yang tidak berarti apa-apa. Jadi artinya
sudah berusaha mencari obat, tetapi nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetap merasa kesakitan tadi ya, jadi pimpinannya tadi ya. Difasa'u lahu bi kulli syai'in la yanfa'u syai'un. Faqala ba'duhum, lalu berkata sebagian mereka. Jadi tadi kan kepalanya ya. Kepala kampung berarti dia punya anak buah. Maka sebagian anak buahnya berkata, lau ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu la'allahum ayyakuna indahum ba'du syai'in. Lau ataitum, sekiranya kalian mendatangkan haula'ir rahta, yaitu kelompok itu ya tadi ya, yang tadi pertama ditolak tadi di sahabat Nabi tadi, para sahabat Nabi, alladzina nazalu, yang mereka tadi singgah, mampir atau singgah, la'allahum ayyakuna indahum ba'du syai'in, la'allahum ayyakuna, ya, bisa jadi ada di samping mereka, ya, dia punya sesuatu, ba'du syai'in, sebagian sesuatu. Artinya siapa tahu yang tadi datang, ya, mereka bisa mengobati. Yang tadi kan ditolak ya, mau bertamu ditolak, ya. Akhirnya tadi kepala sukunya, pimpinannya disengat oleh suatu binatang. Dan mereka berusaha untuk mengobati, ternyata nggak bisa, nggak berhasil. Ya. Maka sebagian mereka berkata, coba kalau yang tadi kita panggil lagi, siapa tahu mereka bisa mengobatinya. Fa'atauhum, lalu mereka ini berarti mereka dari penduduk desa tadi ya, mendatangi mereka ini yang ditanya adalah tadi sebagian sahabat tadi. Jadi nafarun min ashabi Rasulillah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya ayyuhar rahtu, wahai suatu kelompok. Rahtu itu kelompok. Artinya tadi kelompok dari para sahabat Nabi. Ya. Inna sayyidana ludigo, sesungguhnya pimpinan kami telah disengat binatang yang berbisa. Wa sa'ina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu, ya. Dan kami telah berusaha untuknya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya sudah diusahakan tapi enggak bisa, ya. Enggak bisa mengobatinya. Fahal indahat minkum min syai'in, apakah salah satu di antara kamu ada sesuatu? Artinya kalau